Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kadangkala saat kita berbuat salah, kita berharap agar orang memaafkan dan melupakannya begitu saja. Lebih baik lagi kalau hanya melupakan tanpa memberi hukuman. Tapi menerima hukuman bukan berarti kita tidak bisa dimaafkan. Tuhan menjanjikan ada hukuman dan pengampunan bagi Musa dan seluruh bangsa Israel. Kedua hal tersebut adalah tanda dari kasih Allah. Keluaran pasal 34 akan mengajarkan kita mengenai tiga hal: Tuhan yang murah hati, Tuhan yang cemburu, dan Tuhan yang mulia. Tuhan yang murah hati, karena Dia murah hati dan panjang sabar, Tuhan memberi umatnya sebuah kesempatan lain, sama seperti yang dilakukannya juga dengan kita sekarang. Dia memberi kesempatan kedua kepada Abraham, Yunus, dan Petrus. Musuh menuduh kita dan menginginkan kita berhenti, tapi Tuhan siap untuk mengampuni apabila kita berbalik kepadanya. Tuhan yang cemburu, Tuhan bekerja bagi kita, tetapi Dia mengharapkan kita berjalan bersamanya. Dia akan memegang perjanjiannya, tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak berkompromi dengan kejahatan. Sangat mudah seseorang bisa masuk dalam dosa secara bertahap. Mula-mula ikut menyetujui apa yang disembah, diikuti dengan tindakan ikut mempersembahkan korban, lalu menjalin ikatan keluarga dengan mereka. Hasilnya, kita kehilangan anak-anak yang takut akan Tuhan, karena mereka akan ikut menyembah ilah-ilah palsu. Perhatikanlah penekanan pada mengutamakan Tuhan. Tuhan yang mulia. Musa tidak hanya mencari kemuliaan Tuhan dan melihatnya di atas gunung, tetapi ia ikut membawa orang lain melihat kemuliaan Tuhan dengan melihat apa yang tercermin dari wajahnya sendiri. Meskipun demikian, kemuliaan di wajah Musa memudar, sama seperti kemuliaan hukum Taurat. Ketika kita melihat Kristus di dalam firman dan Roh Kudus membuat kita makin menyerupainya, kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Setiap aspek pembuatan kemah suci disebutkan secara terperinci, sebab setiap bagian penting bagi Tuhan. Kayu pasak yang paling kecil pun harus sesuai dengan rancangan yang Tuhan berikan kepada Musa di gunung. Jika kita mengharapkan Tuhan peduli tentang detail-detail kehidupan kita harus memperhatikan detail-detail perintahnya. Pembangunan kemah suci melibatkan rancangan Tuhan dan persediaan yang dimiliki umatnya. Bangsa Israel telah mendapat banyak kekayaan bangsa Mesir, dan dengan rela mereka membawa kekayaan tersebut kepada Tuhan. Hal itu merupakan tindakan kemurahan hati yang spontan dan bukan sesuatu yang dipaksakan dari mereka. Orang-orang Kristiani masa kini harus memberi dengan cara yang sama. Tuhan memberikan rancangan dan Dia juga memberikan hikmat yang dibutuhkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan itu dengan benar. Tak ada yang salah dengan keahlian seni yang didedikasikan, karena Tuhan membangun keindahan di dalam kemah sucinya. Tuhan menginginkan tangan yang terampil dan hati yang dikhususkan baginya. Musa berhati-hati memeriksa pekerjaan tersebut guna melihat apakah pekerjaan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kata diperintahkan ditemukan 17 kali di dalam Keluaran 35-39. Musa setia sebagai seorang hamba Tuhan dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pasal 39 diakhiri dengan mengatakan, "Lalu Musa memberkati mereka. Apakah akhir-akhir ini Anda mengambil waktu untuk memberkati orang-orang yang telah melakukan kehendak Tuhan dalam melayani Anda?" Keluaran pasal 40 akan mengajarkan kita mengenai 4 hal: selesai, dilengkapi, harum, dan dipenuhi. Selesai. Semua kerangka, perkakas, dan perabotan telah selesai dibuat. Demikian juga pakaian para imam. Namun, Musa menantikan Tuhan mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sungguh bijaksana seorang pemimpin yang menantikan perintah dari Tuhan. Dilengkapi, Tuhan mengatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Pertama-tama mereka harus mendirikan kemah itu dan kemudian mengisinya dengan ke-6 perabotan khusus yang sudah dibuat. Dimulai dengan tabut di dalam ruang Maha Kudus. Urutan yang benar sama pentingnya dengan perabotan yang benar. Ketika Musa selesai dengan kemah dan perabotan itu, ia memasang pelataran di sekelilingnya dan memisahkannya dari bagian tenda lainnya. Harum, segala sesuatu di dalam kemah suci diurapi dengan minyak khusus. Semua yang diurapi berarti telah dikhususkan untuk dipakai Tuhan.
Apakah ada keharuman dalam hidup kita yang membuat orang-orang berpikir tentang surga? Dipenuhi. Dua hal membuat kemah suci itu menjadi suatu bangunan khusus. Rancangannya diberikan oleh Tuhan dan hadirat Tuhan yang mulia memenuhinya ketika Dia datang berdiam bersama umatnya. Alangkah besar anugerah Tuhan sehingga Dia berkenan tinggal dengan bangsa yang penuh pemberontakan itu. Tuhan berjalan dengan manusia, lalu Dia hendak berdiam bersama mereka. Kemuliaannya datang ke kemah suci, tetapi ketika Israel berdosa, kemuliaan itu pergi. Kemuliaan itu berdiam di bait suci, tetapi kemudian pergi lagi karena dosa-dosa bangsa itu. Kemuliaan itu datang dalam pribadi Yesus Kristus dan sekarang berdiam di dalam hati orang-orang beriman secara pribadi dan juga di tengah kebersamaan jemaat. Suatu hari kemuliaan Tuhan akan diungkapkan di langit yang baru dan bumi yang baru serta sebuah kota yang sempurna, di mana umatnya akan berdiam bersamanya untuk selama-lamanya.